semuanya, selamat datang di episode keempat Sound of Fear. Di episode keempat kali ini, kami akan bercerita mengenai sebuah pengalaman mistis yang dialami oleh teman abang saya. Beberapa tahun yang lalu, abang saya adalah seorang mahasiswa di salah satu universitas ternama di kota Bandung. Kisah ini dialami oleh salah satu kenalan abang saya, sewaktu ia masih menjadi mahasiswa baru. Selayaknya mahasiswa baru pada umumnya, teman abang saya tentu mengikuti kegiatan ospek. Di antara banyaknya kegiatan yang dilakukan selama beberapa hari, akhirnya mereka sampai pada acara puncak. Waktu itu, acara puncak diselenggarakan malam hari. Kira-kira mulainya sendiri pukul 7 malam. Teman abang saya, yang sewaktu itu ditunjuk sebagai panitia acara, mengkoordinir semua kegiatan dalam acara tersebut. Karena ia sendiri adalah seorang panitia, maka teman abang saya terpaksa pulang paling akhir. Karena ia harus membereskan meja dan kursi serta menyapu aula. Nah, saat itu jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Teman abang saya ini tinggal di sebuah kosan yang tidak jauh letaknya dari kampus. Karena jaraknya yang dekat, akhirnya teman abang saya memutuskan untuk berjalan kaki sampai ke kosannya. Di tengah perjalanan, beliau tidak melihat ada siapapun di sana. Hanya ia sendiri yang berjalan malam itu. Ketika hampir sampai ke kosannya, di persimpangan jalan, teman abang saya melihat sesosok wanita. Wanita ini berambut panjang dan mengenakan baju panjang berwarna putih. Awalnya teman abang saya tidak curiga. Oh, mungkin salah satu mahasiswi, pikirnya. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, sekarang sudah hampir setengah 12 malam. Kok bisa ya ada mahasiswi yang jalan-jalan sendirian? Padahal jalanan begitu sepi dan tidak ada siapapun selain dirinya dan wanita itu. Semakin dekat, teman abang saya mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Ia melihat wanita itu, dan wanita itu tidak punya kaki. Tapi saat itu, posisi wanita itu masih membelakangi dirinya. Nah, dari sini teman abang saya sudah tahu bahwa ada yang tidak beres dari wanita ini. Ia mulai berpikir bahwa wanita ini bukan manusia. Teman abang saya perlahan mundur. Ia tidak ingin membuat suara sama sekali. Dalam hatinya, ia terus membaca doa, memohon pertolongan dan perlindungan. Semakin mundur jalannya. Tiba-tiba, wanita itu menoleh ke arah teman abang saya. Tapi teman abang saya berusaha tenang. Ia berusaha berpura-pura agar wanita ini tidak tahu bahwa teman abang saya bisa melihatnya. Teman abang saya masih berjalan mundur, selangkah demi selangkah, sambil terus berdoa dan komat kamit mengucapkan berbagai kalimat pelindungan. Semakin lama, wanita itu terus bergerak semakin dekat ke arah teman abang saya. Ketakutan mulai menjalar di seluruh tubuhnya. Ia bisa merasakan tangannya gemetaran hebat. Tapi teman abang saya tidak ingin terang-terangan berlari begitu saja. Ia ketakutan sampai tidak tahu harus berbuat apa selain mengucapkan astagfirullahalazim, 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 katanya. Teman abang saya masih terus mundur.
Lama-kelamaan, wanita itu hanya berjarak 1 meter dari dirinya. Ia akhirnya menutup mata sambil terus membaca Astagfirullahaladzim. Ketika ia membuka mata, wanita itu tepat berada di depannya. Wajahnya sangat dekat dari teman abang saya. Tiba-tiba wanita itu berkata, "Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim," sambil menggerak-gerakkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Teman abang saya kaget. Kemudian, ia tidak ingat apalagi yang terjadi setelah itu. Keesokan paginya, ia terbangun karena suara seorang bapak-bapak yang membangunkannya. "Heh, bangun, bangun," katanya. Kemudian ia sadar dan bapak itu bercerita bahwa teman abang saya ditemukan pingsan di jalanan ini. Semenjak saat itu, selarut apapun kegiatan atau tugas yang harus dikerjakan, ia tidak berani lagi pulang sendirian, terutama jalan kaki sampai ke kosannya. Sekian cerita dari kami, terima kasih sudah mendengarkan. Dengarkan juga cerita-cerita Sound of Fear lainnya.